Timnas U20 Indonesia akan berjuang di Piala Asia U20 2003 yang bergelar di Uzbekistan pada tanggal 1 sampai 18 Maret. Bergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak dan Suriah. Bagaimana peluang skuad asuhan Sintayong ini lolos ke babak selanjutnya? Gua akan membahas ini bersama teman gua Abdul dan juga Wila. Sehat, Dul? Alhamdulillah sehat. Sehat, Wil? Iya, sehat, Bang. Nah, dua teman ini sering ke latihan timnas U20 Indonesia sebelum berangkat ke Uzbekistan. Mungkin kita akan nanya sedikit ke Wila dulu kali. Wil, pertanyaan pertama, kira-kira peluang timnas di Piala Asia itu seperti apa, Wil? Tanggapan kamu, Wil? Peluang timnas di Piala Asia nggak banyak kayaknya, Bang. Nggak banyak kayaknya. Realistis ya, Bang ya. Kalau dari Sintayong aja nggak yakin dengan skuad yang ada gitu kan, Bang. Apalagi kalau saya ditanya gitu kan. Nah, cuma mandang aja kalau lihat dari mini turnamen kemarin, Bang, di turnamen mini aja permainannya aja masih gak memuaskan gitu kan, bisa dibilang kayak gitu kan. Apalagi ini lawan di Uzbekistan yang lawannya juga emang udah tim-tim yang bagus-bagus gitu kan, dan mereka persiapannya juga cukup bagus gitu kan dibanding Indonesia sendiri gitu kan. Ya kalau ditanya sih nggak yakin, Bang. Nggak yakinnya tuh nggak yakin lolos grup atau gimana? Nggak yakin sampai lolos grup aja aku nggak yakin, Bang. Bahkan Sintayong aja yang ngelatih aja ngomong jangan banyak berharap gitu kan, jangan kecewa dengan skuad yang sekarang. Pas gitu pelepasan kan. ya? Iya, pelepasan Sintayong ngomong kayak gitu kan. Okay. Jangan kecewa, jangan berharap banyak dengan tim yang ini gitu kan. Tapi saya menjanjikan di Piala Dunia, dia ngomong kayak gitu. Tanggapan lu, Dul? Mungkin kalau Sintayong juga punya alasan kali ya kenapa dia nggak terlalu optimis di Piala Asia, karena dengan skuad yang ada terbatas lah bisa dibilang. Misalkan dengan beberapa pemain yang nggak bisa ikut, sama ada yang cedera juga, contoh kayak Marcelino yang tapi ini pemain vital. Sementara kemarin update terbaru juga Janadin yang disebut sebagai pengganti Marcelino juga kondisinya lagi kurang baik dan potensi absen lah di laga lawan Irak nanti. Bahkan turnamen ini kok menyebutnya. Iya, turnamen ini. Ya, gue sih berharap setidaknya jangan terlalu menjadi lumbung bola buat tim-tim lawan. Setidaknya memberikan perlawanan lah, seenggaknya bisa ketika lawan setidaknya nggak kalah telak lah, bisa memberikan perlawanan sedikit lah sih. Gue berharap begitu sih. Berapa pemain sih yang dibawa dulu? 23 itu yang nggak ada tuh Marcelino doang ya? Marcelino, tapi kan Sintayong ngomongnya bukan Marcelino doang. Iya. Tapi kan dia ngomong menyayangkan itu karena bukan cuma Marcelino yang disayangkan. Sebenarnya dia menyayangkan karena pemain keturunan tidak bisa juga ikut itu, Bang. Karena ngomongnya sih kan prosesnya sebenarnya udah lama gitu. Prosesnya udah lama tapi kok belum sampai sekarang belum ada hasilnya gitu loh. Sampai mana prosesnya? Gimana kayak gitu. Yang lo tahu dulu sampai mana sih tuh proses 3 panggilan itu? Kemarin sih kabar terbaru udah lagi menunggu mau masuk DPR, karena kan DPR lagi masa reses nih. Iya. Nanti mungkin setelah masa reses yang beberapa mungkin bulan ini April kali kalau nggak salah sih. Bulan Maret April nih. Antara itulah pokoknya lah. Nanti setelah itu baru dibahas di Komisi 3 dulu, Komisi 10 baru Komisi 3. Setelah itu barulah prosesnya bisa dibilang akan lebih cepat lah. 3 pemain keturunan itu Ivar Jenner, Jason Hapner sama Rafael. Oke. Nah, teman-teman bola seputar, ini kan jadi perjuangan timnas U20 Indonesia di Uzbekistan ini kan dengan skuad seadanya 50% lah kalau kata Sintayong. Nah, tapi kira-kira Piala Asia ini lu harapannya tuh apa dulu, maksudnya apa yang lu bisa petik dari Piala Asia dulu ke timnas dulu? Pelajaran apa lah kira-kira? Karena berarti kan buat kepada dunia nih dulu. Mungkin Sintayong bisa mencari kerangka kali ya nanti di Piala Dunia, gimana dia. Setidaknya dia ada gambaran lah. Ketika nanti walaupun yang tadi sudah dibilang ada beberapa pemain yang belum bisa memperkuat, ya gue berharap sih banyaklah pelajaran, apalagi kan tim-tim besar yang kita hadapi, contohnya kayak Irak tuh udah beberapa kali tuh kalau nggak salah 5 kali dari juara Piala Asia. Bisa jadi pelajaran juga kan ketika nanti main Piala Dunia yang tim-timnya juga bisa lebih hebat lagi. Ada sejauh ini 14 ya yang udah 16 udah lolos itu sih. Ya, kalau lu itu ya kalau dari Sintayong kan pengennya masalah finishing sih, Bang. Ya, benar. Masalah finishing kayak semua pemain ini masalah finishingnya belum kelar gitu kan. Nah, Sintayong sih memanfaatkan di Piala Asia ini benar-benar memperbaiki masalah finishing ini, penyelesaian akhir dari pemain-pemain timnas U20 ini bisa nggak kayak gitu kan. Bahkan di turnamen mini yang kemarin aja berapa banyak tuh lawan Guatemala, berapa banyak peluang yang ada kayak gitu kan. Tapi masalah finishing masih aja jadi sorotan gitu kan. Ya, makanya Sintayong
Sintayong memanfaatkan di Piala Asia ini bisa nggak pemain keluar dari kegagalan di berbagai turnamen kemarin lah, pokoknya gagalnya finishing nih kenapa sih, apa masalahnya gitu kan. Sintayong pengennya itu ya semoga saja dia ngomong kan, semoga saja di turnamen ini, di Piala Asia ini dia bisa masalah soal penyelesaian akhir bisa selesai. Tapi sih kalau bisa jangan cuma sebatas finishing sih, semua sektor Semua juga harus sektor. Passing-passingnya. masih menjadi inilah perhatian Sintayong tuh. Oke. Yang menarik tuh kalau menurut gua ada kehadirannya Hugo Samir. Nah, lu Wila ngeliat Hugo Samir tuh pemain kan, lu waktu datang ke timnas lawan Fiji ya? Iya. Nah, Hugo Samir main nggak? Main dia. Ya, lu ngata gimana? Kalau awal-awal main sih dia masih terlihat emosi sih Bang, kayak Emosi? Iya, masih terbawa emosi gitu. Kayak kena bentrok sedikit sama lawan pasti ikut emosi gitu kan. Masih ada emosinya, kayak yang ya mungkin karakter dia yang sebelumnya yang emang dia sering sempat rame juga kan, gara-gara rame-rame itu. Tapi sama Sintayong itu malah pas lawan Fiji itu kayak Sintayong itu lebih sering neriakin dia gitu kan. Ya itu kayak yang sabar dulu. Sintayong tuh sering banget neriakin Hugo waktu itu pas awal-awal pertandingan awal itu. Tapi setelah itu setelah beberapa kayak dipanggil Sintayong gitu, nggak tahu dikasih omongan apa, tapi setelah itu nggak ada lagi, kayak udah mulai reda nih Bang. Dia udah mulai kayak semua itu sebenarnya dia tuh kayak terbawa emosi. Kalau teman-temannya ikut ngademin dia juga adem terakhir kok. Tapi Hugo Samir ini kemarin tuh ngecetak gol ya waktu di turnamen internasional dulu. Cetak ya, Cetak satu lawan gol Fiji kalau nggak salah. Fiji. Asis ya. Oh iya, satu asis ya. Dia juga main kebanyakan dari bangku cadangan ya. Iya, bangku cadangan. Iya, bangku cadangan. Lebih pilihan utamanya lebih ke ini si Robani. Iya. Tapi gue kayak kemarin gue nyorotin ke Ronaldo Kuota ya. Kalau menurut gue Ronaldo Kuota kayak kemarin kecapean ya. Kalau lu lihat gimana dulu? Mungkin gue ngeliat di pertandingan lain juga kalau nggak salah dia nggak main full ya, baru masuk babak kedua terus diganti. Yang terakhir tuh ya? Iya, lawan Guatemala. Itu kan mungkin karena faktor kelelahan juga kali. Iya, alasannya Sintayong mereka sebelumnya juga sempat kan. Sintayong juga ngomong nggak bakal mainin di turnamen ini itu, tapi si Ronaldonya. Iya, karena itu Bang, Sintayong nyebutnya fisiknya belum nyampe. Kenapa ya? Padahal habis dari Turki loh. Lah itu kayaknya kata Sintayong sih kayaknya di Turki latihannya nggak dengan intensitas juga ada gempa juga. Yang gue tahu. Berhenti kan. Aktivitas sepak bola berhenti. Dihentikan kan, gara-gara gempa. Jadi otomatis ya di rumah di penginapan. Cuma latihan mandiri kayak gitu. Oke. Nih, setelah dari ini katanya kata Pak Erick Thohir kan lanjut TC ke luar negeri ya. Nah, lo tau nggak sih TC luar negeri di mana? Yang lo tahu dulu? Isu-isunya? Isu belum tahu ya? Belum tahu malah isunya. Paling biasanya sih kemarin terakhir di ini ya. Di Spanyol ya. Mau dibawa ke sana lagi? Enggak, katanya di Belanda isunya. Soalnya kan Ivar Jenner sama tiga pemain itu kan ada di Belanda, lebih biar bisa ikut. Biar bisa ikut latihan bersama gitu, maksudnya kabarnya seperti itu. Tapi belum masih tahu. Nah, kalau melihat dari kerangka tim nih dulu, sejauh ini lu posisi setiap pemain ini di Piala Asia ini lu udah lihat dong sih apa aja? Dia baru bisa sebutin nggak sih dari kiper, back 3. Kalau kiper sih udah otomatis Cahya Supriyadi. Pasti ada ya. Udah nggak bakal digantikan ya. Sebenarnya sih kalau kerangka tim udah terlihat ya, udah cukup terlihat ya. Karena mungkin seringnya main itu doang doang ya. Itu doang yang mungkin ditambah. Masih diganti ya, ditambah. Kalau 3 BK siapa nih? Ferrari tengah ya. Iya. Kakang sama siapa lagi? Dimas apa Sultan Zaki? Zaki. Yang pemain timnas U16 ya? Iya, U16 ya. Masih muda ya padahal tuh ya, tapi bisa. Iya, tapi bagus mainnya. Mentalnya bagus, tinggi badan juga sih Wil kayaknya. Iya, pengaruh tinggi badan juga ya. Kita beli keempat dan nih, 4 pemain ini siapa ya nih? Kanannya, kirinya nih. Kayaknya suka ganti-ganti kalau gue lihat ya. Iya, ganti-ganti kan turnamen kemarin juga ganti-ganti. Iya, belum ada tetap gitu kok. Sintayong kayaknya yang biasanya Doni ya biasanya. Doni dimainin. Kadang Doni, kadang Frankie. Iya, kadang ditarik dulu, Doni disimpan dulu, baru Frankie dulu yang. Tapi kayaknya Akan tuh pemain penting juga ya. Akan Fikri ya kayaknya. Dia kan emang biasanya duet tuh sama Marcelino tuh. Iya. Sekarang Fikri itu di tengah. Iya, berarti kalau depannya itu pilihannya berarti masih banyak ya, ada Rabani Taslim sama Oki Caraka. Tapi pelajaran yang lu petik dari kemarin agak main tinju-tinjuan sama Fiji itu gimana? Kalau saran lu dulu? Seharusnya sih
Bukan VC bisa ngejaga inilah emosinya, jangan terbawa suasana sih, apalagi kan kalau misalkan kita pertandingan resmi Iya, itu di juga Piala Dunia menjadi ya. kerugian Iya, buat iya, tim iya. sendiri, dapat kartu merah, Nggak nggak bisa main, Bisa main, padahal dia iya. dibutuhkan di dalam tim. Semoga sih nanti di turnamen resmi nggak diperlihatkan, ada nggak ya. terulang Iya. lagi lah kejadian seperti itu sih, berharapnya sih. Iya. Ya, mungkin sekian itu aja sih paling gua pengen bahas masalah persiapan timnas Indonesia di Piala Asia nanti. Yang kata Kak Wila nggak yakin lolos babak grup dan didukung oleh Abdul. Kalau gue pribadi sih berat juga sih untuk lolos babak penyisihan grup. Asal informasi juga 4 negara yang lolos ke semifinal Piala Asia U20 ini akan melaju ke Piala Dunia Piala U20 2023. Sejauh ini ada 16 negara, sisa 8 tiket, 4 dari Afrika dan 4 dari Asia. Siapa yang akan melaju ke Piala Dunia yang di Indonesia nanti kita lihat di pertengahan Maret nanti. Terima kasih Abdul, makasih dulu atas waktunya. Wila, makasih Sian. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.